Sopan santun adalah sikap teladan dan hal yang paling terpenting dalam meningkatkan karakter peserta didik. Saya akan memaparkan beberapa hal mengenai intisari filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kenalkan, nama saya Nia Tri Astuti, CGP Angkatan 5, Kota Salatiga, terus bergerak Indonesia Maju. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Siapa yang tidak mengenal Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah tokoh utama pendidikan Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara digunakan untuk transformasi pendidikan di Indonesia. Pemikiran beliau tentang pendidikan, pembelajaran digunakan untuk mendidik anak-anak bangsa. Ada 3 hal sebagai dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi kita akan melihat tujuan pendidikan beliau. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 3 hal dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, pendidik sebagai pamong. Peran guru adalah menuntun. Guru atau pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Anak-anak masih membutuhkan tuntunan. Anak-anak perlu diarahkan agar mereka tetap di jalan yang benar dan melakukan hal-hal yang baik. Dasar pendidikan anak menurut Ki Hajar Dewantara ada 2. Yang pertama adalah kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Anak berkarakter. Anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, disesuaikan mereka tinggal di mana. Kodrat zaman. Anak-anak mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap mengutamakan kearifan budaya lokal. Anak-anak tetap kita pantau. Sebagai pendidik, kita perlu mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita tetap mengarahkan yang benar. Anak-anak mengikuti kodrat zaman, mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak belajar tentang teknologi. Kita tidak membatasi, tetapi kita tetap mengarahkan agar anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang baik sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Yang kedua, trilogi pendidikan. Kita tahu semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Di depan, pendidik memberi contoh. Ing madya mangun karso. Pendidik di tengah memberi semangat. Tutwuri handayani. Di belakang memberi dorongan dan penuh semangat. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada anak. Guru itu tidak boleh memaksa. Anak-anak mempunyai hak mereka sendiri. Anak-anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan mereka. Mereka ingin lingkungan pendidikan yang nyaman. Mereka ingin lingkungan pendidikan yang membahagiakan, sehingga anak-anak menggapai kebutuhan mereka, keinginan mereka dengan penuh bahagia, dengan penuh senyuman, bahkan guru mengikuti apa yang anak-anak lakukan. Kita harus berproses ke merdeka belajar. Merdeka belajar menjauhkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang penuh kekhawatiran, anak-anak yang penuh kebingungan, dan anak-anak yang bosan terhadap pembelajaran. Merdeka belajar, anak-anak penuh dengan semangat belajar, penuh dengan semangat untuk kembali ke sekolah dengan hati yang bahagia. Strategi pembelajaran dengan merdeka belajar adalah
kita harus berkreasi. Sebagai pendidik, kita harus berinovasi, dan kita juga bereksplorasi. Pelaksanaan atau implementasi di sekolah. Anak-anak perlu belajar sambil bermain. Dunia mereka, dunia penuh perkembangan. Permainan yang membuat mereka bahagia. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak perlu merasa aman dan nyaman. Dengan melihat mereka tersenyum, dengan melihat mereka bahagia, pendidik dan guru akan lebih bersemangat dengan merdeka belajar. Berkembang penuh tantangan, semangat terus walau ada banyak halangan, bergerak, tergerak, dan menggerakkan pendidikan anak untuk masa depan. Terima kasih untuk inspirasi Ki Hajar Dewantara. Saya menjadi guru terus tergerak, terus bergerak untuk Indonesia maju. Salam Merdeka Belajar.